Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sidowayah 2 serta rekan-rekan Bapak Ibu Guru rekan sejawat dari Kecamatan Panean yang kami hormati pula. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang kelas ini untuk mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan lancar. Amin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya dan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengadakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif untuk program guru penggerak yang kami laksanakan. Izinkan kami sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, 5 penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sampai akhir kegiatan nanti acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Bambang. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan pada siang hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan manfaatnya dapat dimanfaatkan atau termanfaatkan bagi kemajuan SDN Sidowayah 2, khususnya bagi peserta didik kita dan umumnya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat untuk memajukan sekolah. Ridhoi ta'ala Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bambang. Semoga dengan dipanjatkan dengan doa kegiatan yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita lanjutkan untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan materi. Mohon izin Bapak Ibu, untuk pemaparan materi nanti kita akan berkolaborasi yaitu antara saya dengan Bu Berli. Nanti izinkan kami 1 jam ke depan untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Mohon izin kami berdiri ya. Ini sebelumnya mohon maaf, di sini kami berdua tidak kok menggurui atau kita sudah pintar sendiri, itu tidak. Kita di sini juga sama-sama belajar apa yang kita dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak sampai modul 1.4 ini. Kita imbaskan, kita tularkan, kita berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, yang kita pelajari hari ini kita bisa mendapatkan manfaatnya untuk kita semua dan untuk anak didik kita. Amin. Kita awali dengan budaya positif. Langsung saja ya. Oke.
Sampun kenal guys, tidak perlu perkenalan. Jadi ini kolaborasi antara saya, Bu Rika dengan Bu Berliana. Sebelum kita mulai masuk pada acara, kita pemanasan dulu. Bikin dulu ya. Kita senyum dulu selama 30 detik. Sebelum senyum, coba kita berhadapan-hadapan antara teman satu dengan teman yang lain. Coba minta tolong ya Bapak Ibu dan Ibu-ibu ngomong. Ya, Ibu-ibu nanti kalau dengan Bapak salah masker ya. Berani dengan saya saja, berani dengan saya saja. Monggo silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu saling menatap, tapi jangan permut-permutan dan jangan tidak permutan ya. Hanya 30 detik ya. Hanya 30 detik saja. Silakan saling pandang, silakan berdiri. Boleh berdiri ya, boleh berdiri. Iya. Boleh tertawa. Boleh nanti boleh tapi tertawanya nanti. Saling menatap sebelum diinstruksikan untuk tertawa, jangan tertawa dulu ya. Sebelum dimulai tertawa. Sekarang instruksinya adalah saling memandang dulu. Berarti yang dipandang itu bukan suami istrinya, teman kita pandang dulu. Iya, kalau sudah saling pandang, coba silahkan senyum selama 30 detik. Saya hitung ya. Dihitung, tahan 30 detik. 1, 2, 3. Apakah sudah senyum? Apakah sudah senyum? Sudah ketawa, berarti berhasil ketawa. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Efeknya apa Pak Ibu? Iya. Kalau kita banyak senyum, apa ya istilahnya? Kita itu akan awet muda, betul begitu guys. Ya, jadi kita banyak-banyak untuk senyum, tapi jangan sampai senyum sendiri guys. Ya, kita lanjut saja. Speaking sudah, kita masuk pada sebelum masuk materi kita kesepakatan dulu ya. Untuk memulai kegiatan ini kita kesepakati dulu. Yang pertama, kita hargai siapapun yang bicara. Nanti yang bicara tidak hanya kami berdua ya, Bapak Ibu guru yang lengkap di situ juga ikut berbicara. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, selain berbicara juga mendengarkan. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Insya Allah semuanya sudah. Terus izin saat hendak keluar kelas. Mungkin nanti kalau mau ke belakang silakan izin, monggo boleh. Terus tidak merokok di ruang kelas. Insya Allah di lingkungan sekolah tidak ada yang merokok. Dan yang terakhir, boleh makan dan minum dengan tenang. Monggo untuk udapan yang sudah disediakan, monggo sambil diudapi, sambil dinikmati. Suasananya santai saja, tapi kita belajar serius, ngoten nggih, sersan serius tapi santai. Mungkin kesepakatannya ini disepakati apa mboten? Sepakat nggih, alhamdulillah sepakat. Berarti kita lanjutkan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi pertama saya yang akan menyampaikan nggih. Sudah kenal dengan saya, lanjut saja. Di sini kami akan menyampaikan budaya positif. Mungkin sering kita dengar ya, budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang ingin menyampaikan salah satu atau salah dua, monggo silakan ditanggapi. Budaya positif itu kalau kita dengar itu apa ya? Ngomong ini atau siapa? Saja kebiasaan baik ya Bu. Oke, kebiasaan baik. Mungkin ada yang lain berani. Sama budaya itu kebiasaan ya, positif berarti hal-hal yang baik, yang kita laksanakan di lingkungan sekolah. Nah, di sini budaya positif yaitu kebiasaan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai keselarasan hidup dan berperilaku sesuai dengan keyakinan yang mengarah pada keselamatan dan kebahagiaan. Biasanya ini mengarah pada perilaku kebiasaan yang sudah kita terapkan di sekolah, mulai dari kebiasaan menyambut siswa, bersalaman dengan Bapak Ibu guru, kemudian kebiasaan agama untuk sholat duha, itu berdoa sebelum masuk kelas, berdoa untuk memulai pelajaran seperti itu. Kemudian budaya positif ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa.
menciptakan budaya yang ada di sekolah kita. Kemudian seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Jadi konsep yang kita terapkan dalam budaya positif ada 6 konsep. Yang pertama adalah disiplin positif, 2 motivasi perilaku manusia, 3 keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini apa sebenarnya semuanya itu sudah kita laksanakan, tetapi kita belum tahu namanya. Nah itu nanti satu persatu akan kita bahas bersama, kita pelajari bersama-sama. Kita masuk pada yang pertama, poin pertama, disiplin positif dulu. Disiplin positif itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu pengetahuan dasar kita? Disiplin positif, disiplin. Monggo Pak Mano. Disiplin positif adalah melakukan hal-hal yang bersifat yang baik, tidak menyalahi prosedur yang telah ditetapkan. Oke, melakukan hal yang terbaik, tidak menyalahi prosedur yang sudah ada. Disiplin positif. Jadi betul apa yang disampaikan. Disiplin positif itu hal-hal yang kita lakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ini sebelum masuk ke disiplin positif, ini ada perubahan paradigma belajar, yaitu perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ini maksudnya teori ini sebenarnya tidak sama dengan apa yang ada kenyataan yang sebenarnya. Teori kontrol yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya murid itu bisa dikontrol oleh guru. Jadi guru itu harus bisa istilahnya mengontrol, harus bisa mengatur. Murid bisa diatur oleh guru. Padahal tidak semua murid itu bisa diatur oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua hal-hal yang bersifat positif itu bisa berjalan efektif dan bermanfaat untuk anak-anak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu teori ini juga tidak berlaku sepenuhnya. Padahal kritik-kritik yang kita berikan itu tidak semuanya bisa membangun, bisa menguatkan karakter anak-anak. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga tidak bisa sepenuhnya kita berikan kepada anak. Itu maksudnya perubahan paradigma itu. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah ini, dari stimulus respon dan teori kontrolnya. Nah, realitanya kebutuhan kita itu sama, tapi kenyataannya teori kontrol itu realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya saja pemikiran anak-anak itu, tidak semua anak-anak itu memiliki pemikiran yang sama. Pemikiran anak-anak itu berbeda-beda. Mungkin kita berikan sebuah gambar gunung, anak akan menilai dari gambaran itu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha harus bisa memahami pandangan orang lain terhadap kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Sampai yang bawah. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi apa makna disiplin itu? Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita harus patuh. Disiplin itu patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti kalau kaitannya dengan disiplin itu di dalam hati itu sedikit pasti ada perasaan kodok berundel, itu juga pasti ada. Nah itu kaitannya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan agar anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya untuk melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian
ujian ataupun hukuman. Jadi ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi apabila disiplin positif itu sudah kita laksanakan, maka 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila itu juga sudah bisa tertanam di dalam budaya sekolah kita. 6 profil pelajar Pancasila itu apa? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinaikan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin kita bisa menyanyi dulu ya untuk profil pelajar Pancasila. Ada di YouTube-nya. Nah, itu ya ya. itu. Coba Bapak Ibu, kita berdiri dulu sebentar ya. Kita menyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Nanti sambil menunjukkan gerakannya. Langsung aja, ya langsung aja, nggak apa-apa. Oh ya, langsung aja ya. Kuliahnya sudah bisa kan? Ayo, Oke, berani yuk. ya. Satu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut dari profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke poin yang kedua. Tadi yang pertama disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 perilaku motivasi perilaku manusia ini dimasukkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama ada motivasi internal, ada juga motivasi eksternal. Motivasi internalnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan untuk motivasi eksternalnya ada 2, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Istilah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu kalau zaman dulu itu aturan yang ada di kelas atau di sekolah. Tetapi untuk sekarang tidak aturan melainkan keyakinan. Apakah ada perbedaan antara aturan dan keyakinan? Tentu ada bedanya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Nah, yang sering kita dengar adalah peraturan kelas. Nah, coba Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan ini. Mengapa tidak peraturan? Mengapa keyakinan kok tidak peraturan? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kalau kita pakai sepeda motor harus pakai helm? Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk safety, untuk keselamatan, selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, saat COVID kemarin aturannya pakai masker, cuci tangan. Apa tujuannya? Juga, menghindari virus. Jadi juga untuk
keamanan. Jadi peraturan-peraturan tersebut mempunyai nilai-nilai. Jadi peraturan-peraturan ini punya nilainya yang diwujudkan dalam keyakinan itu tadi. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan anak-anak sesuai dengan kesepakatan kita dengan murid-murid. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid. Biasanya ini kita buat kalau di awal tahun ajaran baru, kita pergantian kelas, kita wujudkan untuk kesepakatan kelas bersama. Tahapan penyusunan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang belum menerapkan nanti bisa setelah ini kita terapkan bersama anak-anak kita. Jadi yang pertama, curah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Mungkin anak-anak kita berikan usulan. Apa usulan kita kira? Peraturan yang harus disepakati di kelas kita. Kemudian kalau anak-anak sudah memberikan pendapatnya, kita catat masukan-masukannya. Kemudian yang ketiga, kita mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Maksudnya kalau peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Jadi kalimat negatifnya itu harus kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Kemudian selanjutnya, tinjau kembali yang sudah dicatat. Mungkin ada hal-hal yang kurang, bisa kita tambahkan. Tinjau ulang kesepakatan kelas bersama. Terus yang kalau sudah kita tinjau, kita buat sekiranya sudah cukup, kita kesepakati bersama antara guru dengan murid. Dan yang terakhir adalah kalau sudah disepakati, baru terbentuklah keyakinan kelas. Baru kita laksanakan bersama-sama dengan anak didik kita. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang sudah kita terapkan. Terima kasih untuk materi dari saya. 3 hal tadi sudah ya, untuk disiplin positif, keyakinan kelas, dan motivasi perilaku manusia. Untuk 3 materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Berliana. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum ke materi selanjutnya kita speaking dulu ya Bu. Sepertinya biar tidak lelah kembali semangat lagi. Apa Bu speakingnya Bu? Pak Yadi, sakit tambahkan videonya di Kita ulang dulu ya, lihat video yang ada di depan. Oke, semua mengikuti ya. Kita berdiri dulu sebentar supaya tidak tegang. Jadi semangat lagi. Ayo Pak Roso, menari Pak Roso. Ini Pak Roso. Tangan diputar-putar, bertepuk-tepukan. Akhirnya boleh. Putar, berjalan bahu. Angkat putar-putar, tegaklah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke samping. Luruskan Pak. Luruskan.
sudah mempelajari tentang materi disiplin positif, motivasi dan juga keyakinan kelas, kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Namun sebelumnya sedikit perkenalan, barangkali ada yang lupa. Saya adalah bisa dibaca sendiri. Next, kebutuhan dasar manusia. Namun sebelum masuk materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira sebagai manusia apa sih kebutuhan dasar yang kita butuhkan? Mungkin Pak Bambang? Yang pertama mungkin makan dan minum, kasih sayang, terus apa ya Bu? Apa sekiranya yang dibutuhkan? Ada Terus- teman lain mungkin yang ingin menambahi? Dihargai. Dihargai, betul sekali. Luar biasa. Terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Kebutuhan dasar manusia, kita memang sangat membutuhkan. Yang pertama adalah makan dan minum, karena itu adalah untuk kebutuhan bertahan hidup. Ya, betul sekali. Selain tadi Pak Bambang menyebutkan kebutuhan makan dan minum, sandang pangan, juga kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang, ya Bapak. Lalu ada kebutuhan tentang kebebasan. Nah, akan kita kupas pada materi selanjutnya. Loncat. Pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau murid tersebut melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada beberapa kebutuhan yang ada dalam diri anak tersebut tidak dapat kita penuhi. Untuk itulah pentingnya kita sebagai pendidik untuk mengetahui dan juga mempelajari apa saja kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Yang utama, selain kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak primer bagi Ananda, kebutuhan tersebut yang pertama adalah bertahan hidup. Ini terkait dengan makan dan minum. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita membutuhkan kasih sayang dan perasaan agar mereka diterima oleh kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai orang tua mereka di sekolah. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan juga kebutuhan kesenangan. Sebagai studi kasus, ini kasus yang real ya Bapak Ibu, yang tahun lalu pernah terjadi, dialami oleh Bu Rani, orangnya ada di sini, Bu Rani, kasus yang terjadi tahun lalu dan sudah dipecahkan oleh Bu Rani. Kasusnya seperti ini real terjadi sekolahan kita. Bu Rani, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah Ananda. Saya sensor namanya, tapi bisa Bapak Ibu baca. Karena mereka mengeluhkan bahwa Ananda tersebut sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda, Bapak Ibu sekalian, mengalami hal yang dialami oleh Ibu Rani, menurut Anda kenapa? Apa yang menyebabkan Ananda dan anak tersebut melakukan hal itu? Menurut saya tidak minta jawaban Bu Rani, karena Bu Rani sudah memecahkan masalah tersebut, Ibu Bapak. Saya minta coba Bu Ratmi, kalau misalnya hal ini terjadi kepada Ibu, tindakan apa kira-kira yang terbersit dalam benak Ibu? Kenapa? Kira-kira kebutuhan apa ini yang menyebabkan Alif kok suka meminta bekal temannya? Ya, kemungkinan Alif itu ya karena tuntutan ekonomi kurang mencukupi, jadi tidak dibawa bekal oleh orang tuanya. Kemungkinan juga kekurangan akhlaknya dalam bersosialisasi dengan temannya. Baik, terima kasih Ibu Ratmi. Beliau sebagai guru PAI menyampaikan pandangan beliau selain dari kebutuhan ekonomi ya Bu. Jadi itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, juga dari segi impaknya Ananda Alif. Oke, dari satu studi kasus saja mungkin ada beberapa kebutuhan dasar yang mungkin dibutuhkan oleh Alif yang belum terpenuhi. Sebagai sedikit sudut pandang ini yang mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama karena seperti yang disampaikan oleh Bu Rani tadi, mungkin bisa jadi orang tuanya tidak membawakan bekal. Jadi mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut akhirnya dia meminta bekal dari temannya. Kemudian alasan yang kedua juga ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Dia mengharapkan
diharapkan dengan melakukan tersebut mendapat perhatian dan rasa diterima oleh teman-temannya. Kemudian alasan yang ketiga mungkin juga karena temannya, gara-gara perbuatannya temannya jadi takut sehingga menuruti kemauan dia karena dia sering meminta dengan paksa tadi. Ini akhirnya mungkin dia mempunyai kebutuhan dasar yaitu akan kekuasaan. Jadi biar dia bisa memenuhi kebutuhan tersebut, dia melakukan paksaan terhadap temannya. Selain itu mungkin dia merasa bosan, berbagai sudut pandang, berbagai kebutuhan mungkin saja ya Bu. Berani kemarin sudah menyelesaikan permasalahan ini. Ternyata dengan berbagai satu kasus saja itu terdapat beberapa kebutuhan dasar yang mungkin dibutuhkan oleh Ananda. Itulah kenapa pada modul ini kita mempelajari tentang kebutuhan dasar dari peserta didik. Lalu masuk pada posisi kontrol kita sebagai guru memiliki posisi kontrol 5. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rika di awal Ibu. Kemudian guru membuat merasa bersalah, lalu guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau, lalu yang terakhir sebagai manajer. 5 posisi kontrol pada tabel dapat kita perhatikan perbedaannya. Identitas yang gagal, identitas yang berhasil. Ketika guru sebagai penghukum, guru biasanya berbuat yaitu menghardik, memarahi, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, ada yang memukul dan membuat mereka merasa takut. Ini sebagai penghukum. Lalu guru membuat merasa bersalah ini justru cenderung membuat Ananda itu merasa apa? Malu ya Bu, malu, kecewa dan lain-lain. Kemudian guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid, ayolah lakukanlah demi ibu, nanti ibu dimarahin loh kalau kamu nakal, nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh kalau kamu nggak nurut, kalau kamu rame di kelas, seperti itu. Lalu guru sebagai pemantau, ini lebih ke pemberian skor mungkin ya Bu. Kalau kamu terlambat nanti kamu poinnya 2, kalau pukul nanti kamu dipanggil orang tua, seperti itu, lebih ke memantau. Lalu posisi ideal kita yaitu sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Bukan berarti dari 4 posisi yang lain itu tidak dibenarkan ya, tergantung pada kasus apa yang Ananda sedang alami di dalam pembelajaran. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan dan mendukung mereka agar mampu menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Dalam menerapkan posisi kontrol juga kita harus melakukan tindakan yang dinamakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan apa yang seharusnya mereka terapkan. Nah, menstabilkan identitas ini lebih kepada contohnya seperti ini. Berbuat salah tidak apa-apa. Nah, tapi saya sedikit penasaran dengan kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Apakah kalau teman kita, murid kita memukul temannya, apakah itu bisa digunakan kata berbuat salah itu tidak apa-apa Bapak Ibu menurut Bapak Ibu sekalian? Tidak ya, sepakat ya, kita harus pandai memilih konteksnya itu dalam hal apa. Jika perbuatan yang dilakukan oleh murid kita itu sudah ke arah yang berbahaya, kita harus menggunakan kata yang lebih tepat. Bukan berarti setiap perbuatan yang mereka katakan tidak apa-apa, semua orang juga pernah salah, tidak apa-apa. Kita juga, ibu guru dulu pernah juga waktu kecil berbuat seperti itu. Tergantung dari apa yang mereka lakukan. Next, pada tahap validasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Mas Ali pasti punya alasan kenapa meminta bekal teman. Lalu, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu melindungi sesuatu yang penting. Ini tergantung dari konteksnya. Karena itulah tugas kita sebagai pendidik untuk melakukan penerapan segitiga restitusi. Yang tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Nah, seperti itulah bisa kita
terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi materi diseminasi yang mau saya sampaikan dan rekan guru penggerak saya sampaikan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan hal-hal seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Ada 6 hal, yaitu yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan kita dalam menghadapi 5 kebutuhan dan juga penerapan disiplin positif di sekolah ini semoga mampu membawa pemahaman kita lebih lagi sehingga mampu membuat kita ini menjadi pendidik yang bertanggung jawab pada anak-anak didik kita. Marilah kita jadikan pembelajaran ini sebagai motivasi untuk terus tumbuh dan berkembang dengan membawa nilai-nilai positif yang saling mendukung dan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik, baik bagi diri kita sendiri maupun dari lingkungan untuk lingkungan sekitar. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu yang telah hadir. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada hal yang kurang berkenan. Setelah ini ada sesi tanya jawab ya Bu. Oke, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Diana atas waktunya sudah menyampaikan banyak sekali materi dan bagus sekali materi yang disampaikan. Ini sebelum kami tutup ya Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan masukan atau memberikan pertanyaan, monggo kami persilahkan satu saja, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini kami bertanya nih karena kami sebagian besar di sini belum mengenyam pendidikan guru penggerak. Jadinya kami belum mengetahui apa itu tadi posisi kontrol, apa itu disiplin positif. Ternyata yang dulunya kita itu membuat peraturan kelas itu salah gitu ya. Ternyata ada kata-kata yang baru, keyakinan kelas gitu tadi ya. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah salah jika kita membuat peraturan kelas tersebut? Gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Leni. Oke, terima kasih. Kalau dulu kan anak-anak tahunya peraturan sih. Sebenarnya langsung saja to the point ya. Sebenarnya tidak salah ya. Baik aturan ataupun keyakinan kelas itu kan kita buat. Tujuannya kan agar disepakati anak-anak agar ke depan anak berperilaku baik, berperilaku positif dan hasilnya juga positif. Tidak ada perilaku yang buruk seperti itu. Mungkin kalau dulu itu kan aturan itu dibuat kan sudah ada. Anak tidak ikut membuat. Kalau namanya keyakinan itu kita bersama-sama ada kesepakatan antara guru dan anak untuk membuatnya. Jadi dari hati itu anak lebih tanggung jawabnya itu lebih mantap terhadap keyakinan. Mungkin itu ya Bu. Mungkin dari Bu Beli ada yang ditambahkan. Sampun cukup gitu. Mungkin ada yang kurang jelas atau Sangat jelas sekali. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lain, apa gitu? Saya di sini nggak bertanya, cuma mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang saya sendiri juga belum tahu materinya. Materi ini menambah pengetahuan dan pemahaman saya serta menghilangkan miskonsepsi yang ada sehingga memantapkan saya ketika akan menerapkan pada sistem. Terima kasih Bapak Ibu. Pada intinya terima kasih atas partisipasi yang panjenengan sedaya berikan. Intinya di sini kita belajar bersama-sama untuk mewujudkan hal-hal yang lebih baik. Namun ya, alhamdulillah untuk kegiatan kita pada siang hari ini
sudah berjalan lancar. Tiba waktunya untuk di sesi penutup. Marilah Bapak Ibu, acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat untuk memberikan perubahan ke depan untuk sekolah kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas. Apa Bu? Iya, kamu tahu enggak sama Bu Guru dipanggil ke sini? Enggak. Enggak. Tahu. Iya, Bu Guru ingin tanya. Kemarin kan Bu Guru kan enggak masuk, ada Iya. kepentingan. Iya. Kamu belajar PAI sama Bu Suratni. Iya, kemarin ada kejadian apa di kelas? Enggak tahu. Masa enggak tahu kemarin ada kejadian apa? Coba ingat-ingat. Lupa. Iya, tadi pagi loh waktu Bu Guru datang, Bu Guru lihat Dava nangis di depan kelas. Kenapa ya kira-kira? Oh itu tak marahin Bu Dava. Soalnya maksud saya dikeluarkan Dava. Oh, Dava kamu marahi. Iya, Bu. Akhirnya Dava takut, nggak mau masuk kelas, takut sama kamu. Iya Bu. Kejadian seperti itu kira-kira menurut Dimas baik apa tidak? Tidak. Tidak, berarti salah apa benar kayak gitu? Tidak. Tidak benar, salah ya? Iya. Iya, tahu nggak kalau Dimas kayak gitu berbuat salah? Nggak tahu kalau itu salah. Tahu nggak kalau itu salah? Tahu, oke. Guru dulu juga pernah berbuat salah. Dimas kan sudah berbuat salah, marahi Dava. Iya, ayo sama-sama kita perbaiki masalahnya. Nanti biar masalahnya selesai. Udah mulai. Mas, Apa Bu? iya, di sini Bu Guru tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Iya Bu. Tapi ayo Bu Guru bantu biar masalahnya Dimas selesai dan Dava juga tidak takut lagi. Iya Bu. Iya, kamu kan kemarin marahi Dava. Iya Bu. Kamu kan mesti punya alasannya toh. Iya. Bu Guru ingin tahu apa alasannya kok kamu bisa marahi Dava, kamu bisa menolak Dava kemarin. Oh iya Bu. Apa? Masalahnya itu Dava itu menggerakkan pensil saya. Oh, pensilmu dipatahkan. Iya Bu. Kok bisa patah itu kenapa? Soalnya dia matahin pensil saya. Oh, Dava matahin pensilmu. Satu, dua, tiga. Kemarin saya menggerakkan pensil pelajaran. Dava nyebelakkan pensilmu. Dava menggerakkan pensil saya. Dava itu sudah tidak maafku. Tapi, kau maafkan enggak? Maafkan. Terus kok masih takut kenapa? Tahu Bu. Oh,
marah-marah ya kemarin. Iya, sekarang Bu Guru ingin tahu, kamu ingat nggak kemarin waktu kita baru masuk kelas, kita buat keyakinan, buat kesepakatan bersama. Kemarin ada aturan-aturan di kelas yang kita buat itu loh, ingat nggak? Ingat. Apa kira-kira keyakinan kelas kita kalau terhadap teman-teman? Dengan teman harus bagaimana kemarin? Menolong. Yang kedua, dengan teman harus bagaimana? Selain menolong, dengan teman harus bagaimana? Saling. Selain menolong, nah, berarti dengan teman harus saling menolong, harus saling menyayangi, seperti itu ya. Berarti mulai hari ini, mulai sekarang, Bu Guru ingin tahu apa yang harus Dimas lakukan terhadap Dava. Kamu harus bagaimana? Oke, sekarang Dava Bu Guru panggil ya. Iya, nanti kamu habis ini minta maaf ya. Udah mulai. Ya, Pak, Bu Guru panggil ke sini. Tahu nggak mau apa? Nggak tahu. Kemarin kan kamu katanya dimarahi Dimas di kelas. Ingat nggak kejadian kemarin? Nah, ini Dimas mau minta maaf katanya. Ya, iya Mas, ini Dava sudah di sini. Ya, yang keras kalau bilang yuk. Maaf ya Dava. Jawab apa? Dava jawab apa? Dimas minta maaf. Dava jawabnya gimana? Maafin apa tidak? Bilang no. Bilang ayo iya. Kalau iya, iya. Iya. Terus kenapa kok minta maaf? Karena kemarin terus kamu marah. Iya, Dimas minta maaf. Kemarin sudah marahi kamu. Dimaafkan enggak? Iya. Terus kamu gimana? Kamu juga minta maaf enggak? Bilang coba yuk. Mas, kemarin Saya mau melekat ke sini. Iya Pak. iya, berarti sama-sama sudah memaafkan ya. Iya, berarti kedua kita sekarang sudah berteman ya. Iya, berarti mulai hari ini kita harus saling menolong, saling menyayangi. Oke? Bisa dilaksanakan? Sip. Anak Bu Guru, berat perutnya Bu Guru memang anak yang pintar dan hebat. Nah, habis ini sekarang kembali ke kelas ya. Lanjut belajar lagi ya. Oke? Tos dulu yuk. Tos lagi. Tos sama Dimas. Oke.